Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cendekia yang luar biasa, yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, selalu semangat, tetap bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ira bin Tahir. Kali ini Ibu akan melanjutkan kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Abdurrahman bin Auf bagian kelima tentang menangisi hartanya. Kalian penasaran bagaimana kisahnya? Yuk duduk yang manis dan disimak ya. Menangisi hartanya. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf tampak begitu gelisah. Sepertinya ada hal berat yang sedang dipikirkannya. "Ada apa, wahai suamiku?" tanya istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa dia sedang pusing memikirkan hartanya yang begitu melimpah. Harta itu membuatnya tidak tenang dan sulit tidur. Istri Abdurrahman bin Auf kemudian memberikan saran kepadanya. "Bagaimana kalau hartamu dibagi 3 ya suamiku? Sepertiganya engkau gunakan untuk melunasi utang saudaramu yang seiman, sepertiganya lagi untuk memberi mereka pinjaman, dan sepertiganya lagi untuk modal perniagaanmu," kata istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengangguk setuju. Ia pun melaksanakan saran istrinya. Ia menjadi orang yang sangat gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Abdurrahman bin Auf memang sangat banyak. Kegemarannya berinfak bukannya membuat hartanya berkurang, malah semakin bertambah. Banyaknya harta itu seringkali menyusahkan hatinya dan membuat ia menangis. Pernah suatu ketika, Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat ke rumahnya. Ia lalu menjamu mereka dengan roti dan daging. Ketika mangkuk berisi makanan itu diletakkan, tiba-tiba Abdurrahman menangis. "Wahai ya saudaraku, mengapa engkau menangis?" tanya seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf mengusap air matanya pelan. "Makanan itu membuatku teringat kepada Rasulullah. Rasulullah telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang. Begitu juga keluarga beliau," jawab Abdurrahman bin Auf. Perkataan Abdurrahman bin Auf membuat suasana menjadi semakin hening. Mereka semua tampak bersedih. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika dihidangkan baginya makanan untuk berbuka, dia malah menangis padahal ia seharian menahan lapar. "Mus'ab bin Umar terbunuh dalam perang Uhud padahal dia lebih baik dariku. Ia dikafani dengan sehelai kain yang jika ditutup kepalanya tampaklah kakinya. Bila ditutup kakinya tampaklah kepalanya," kata Abdurrahman bin Auf dengan nada yang sedih. Abdurrahman bin Auf terisak. Para sahabat pun turut terharu melihatnya. "Hamzah telah terbunuh padahal ia lebih baik dariku. Lalu sekarang dibentangkanlah untuk kita dunia dengan selebar-lebarnya. Aku takut seandainya semua ini adalah nikmat yang disegerakan hanya untuk di dunia saja, hingga kita tidak memiliki apa-apa di akhirat nanti," lanjut Abdurrahman dengan nada yang sangat sedih. Perlahan Abdurrahman pun bangkit dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkannya. Betapa berat baginya untuk menyantap
hidangan lezat yang sudah tersedia di meja makan tersebut. Nah, anak-anakku, Masya Allah, betapa indah teladan yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf. Harta yang melimpah tidak membuatnya bangga dan terlena. Justru dia begitu khawatir harta itu akan menjauhkannya dari kesenangan di akhirat. Itu pula yang membuatnya menangis menjelang akhir hayatnya. Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini, ujar Abdurrahman bin Auf sambil berurai air mata. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Ia tidak dikendalikan oleh hartanya, melainkan sebaliknya. Ia dikenal sebagai pedagang sukses yang sangat dermawan. Demikianlah anak-anakku, cerita Abdurrahman bin Auf bagian kelima ini. Semoga apa yang Allah titipkan kepada kita, entah itu harta dan apapun itu, kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan selalu ingat bahwa semua yang Allah berikan kepada kita hanyalah titipan yang suatu saat nanti pasti akan kita pertanggungjawabkan. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada video berikutnya, sambungan cerita kisah Abdurrahman bin Auf bagian ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.